Amsal 13 ayat 12a, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Pernahkah kamu merasa kecewa? Kecewa karena apa? Mungkin punya harapan yang tertunda dan tidak bisa direalisasikan. Dan hal itu membuat kamu menjadi sakit hati jika semuanya itu tidak terpenuhi. Dan pasti kamu lebih kecewa lagi. Kekecewaan itu bertambah jika harapan itu ternyata cukup besar. Kisah pribadi yang saya alami akhir-akhir ini, saya memiliki satu harapan yang sudah saya rencanakan 6 bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang sudah saya pikirkan begitu lama. Tapi ternyata harapan tersebut tidak bisa direalisasikan saat ini. Hal itu pun membuat saya patah semangat, bahkan sepertinya mimpi saya ke depan tidak akan terrealisasikan dengan baik. Hal itu pun terjadi oleh orang Kristen. Orang Kristen punya harapan yang besar tentang berkat yang akan didapat jika kita semua percaya Tuhan Yesus tentunya. Namun, kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hal ini pun yang dialami oleh murid-muridnya. Murid-murid dari Tuhan dirundung kekecewaan. Kenapa enggak? Karena akhir hidup Tuhan Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan. Kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi sepertinya tragis. Banyak murid menaruh harapan besar kepada Tuhan, sebab mereka percaya bahwa Tuhan adalah orang yang berkuasa dan bisa melakukan segala hal. Tuhan Yesus adalah sosok superhero bagi mereka. Mereka mengharapkan Yesus bermahkota mulia, berjubah ungu, dan memegang tongkat kerajaan. Mereka sebelumnya optimis karena beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus dimuliakan dan disoraki Hosana. Namun harapan itu pupus ketika mereka melihat Yesus disiksa tanpa perlawanan sedikit pun. Hingga akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Hanya sebegitukah sosok yang selama ini disanjung-sanjung, kecewa dan terguncang? Apakah kita pernah mengalami hal itu? Kita merasa ditinggalkan Tuhan karena harapan kita tidak terkabul sama sekali. Setelah kita sekian tahun berdoa kepada Tuhan, meminta doa dan pengharapan untuk Tuhan kabulkan. Bahkan kita mulai percaya Tuhan Yesus tidak lagi bermanfaat. Merasa sifat-sifat Tuhan yang begitu baik, murah hati, suka menolong, ternyata hanyalah omong kosong. Jika kita merenungkan lebih dalam, pengharapan itu mengecewakan karena titik awal pengharapan kita itu keliru. Kita keliru atau tidak memadai dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sebagai contoh, masih ada banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu pasti mengabulkan apapun yang dia minta asalkan beriman. Contoh lain, adanya keyakinan bahwa kalau sudah memberi persembahan dan terlibat dalam pelayanan, maka Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita dan memberikan berkat yang banyak untuk kita.
Bahkan banyak gereja-gereja masa kini masih memberitakan tentang teologi kemakmuran. Konsep-konsep yang keliru mengenai teologi kemakmuran kita harus tinggalkan, bahwa kehidupan yang kita jalani ketika mengikut Tuhan bukan soal berkat. Banyak orang yang masih keliru, kalau kita percaya Tuhan, ya pasti kita diberkati. Tetapi ini bukanlah konsep yang tepat. Intinya, kenalilah Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Nya, bukan menurut asumsi dan penafsiran yang keliru. Ketika kita mempunyai pengharapan dan pengharapan itu tidak terrealisasikan, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang begitu baik buat kita. Yang penting harapan kita di dalam Tuhan tidaklah pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati.